Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wulan Puspitasari dengan NPM 202201500135. Di sini saya akan menjelaskan film yang kelompok kami bawakan. Yang kami bawakan itu film 27 Steps of May. Ini merupakan drama Indonesia tahun 2019 yang ditulis dan diproduksi oleh Raya Makarim. 27 Steps of May tayang perdana di Plaza Indonesia Film Festival pada 15 Februari 2019. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ingrid Hidayatul Solikia. Saya dari Universitas Indarprasta PGRI, Prodi Bimbingan dan Konseling. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai film yang akan dibawakan oleh kelompok kami, yaitu yang berjudul 27 Steps of May. Nah, 27 Steps of May sendiri itu menceritakan kehidupan perempuan bernama May Raihanun dalam menjalani hari-hari kelamnya setelah mengalami pemerkosaan oleh sejumlah lelaki. Kejadian naas tersebut dialami ketika dirinya sejak berumur 14 tahun. Meski sudah beberapa tahun berselang, May yang kini menjadi wanita dewasa tumbuh bersama luka dan trauma akan peristiwa tersebut. Ia memilih untuk memutuskan ikatannya dengan dunia luar dan hidup dalam kesenyapan. Setiap kali bayang-bayang tindakan pelecehan itu selalu menggerogoti otak dan tubuhnya. May bahkan tidak segan-segan melakukan self-harm dan menyayat pergelangan tangannya tanpa ragu sedikitpun. Kondisi yang dialami oleh May membuat sang bapak, Lukman Sardi, terpukul dan hidup dalam penyesalan karena gagal melindungi putra wayangnya. Semenjak kejadian kelam itu, May bahkan tidak berkomunikasi dengan dirinya, satu patah kata pun. Untuk menebus rasa bersalahnya yang tak akan pernah terbayar itu, sang bapak mencurahkan apapun demi memberi proteksi dan kenyamanan bagi putri sematawayangnya, May. Sejatinya, ia tidak pernah mampu bergelut dengan kesedihan yang menimpa putrinya. Alhasil, bapak selalu mencurahkan segenap emosinya melalui ring tinju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Faridah Haura Rehana, NPM 202201500110. Di sini saya akan mereview karakter pemain film dari 27 Steps of May. Yang pertama di sini ada Raihanun dalam 27 Steps of May. Raihanun bermain sebagai tokoh May, perempuan korban pelecehan seksual yang hidup dalam trauma mendalam akibat kejadian tersebut. Yang kedua ada Lukman Sardi. Lukman Sardi memerankan tokoh bapak May dalam 27 Steps of May. Di dalam film ini, ia juga menampilkan lakon yang tak kalah depresif dengan putrinya, yaitu May, karena frustasi atas kegagalan untuk melindungi putri sematawayangnya tersebut. Yang ketiga ada Aryo Bayu. Aryo Bayu dipercaya memerankan tokoh pesulap sebagai tetangga rumah May yang mampu merebut perhatiannya May. Yang keempat ada Ferdi Solaiman sebagai kurir dagang boneka. Di sini juga sebagai sahabat ayah. Tokoh kurir ini sering sekali berkunjung ke rumahnya May untuk mengambil boneka-boneka yang sudah jadi. Tokoh ini memang tidak secara langsung berinteraksi dengan May karena ia selalu ditampilkan berada di halaman rumah saat bertemu dengan ayah. Namun tokoh ini juga sering menguatkan serta memberikan semangat dan nasihat kepada ayahnya May. Yang kelima ada Hengki Solaiman sebagai manajer tinju. Yang keenam ada Otik Pakis sebagai pelatih tinju. Yang ketujuh ada Norman Akuen sebagai manajer tinju.
Yang ke-8 ada Sabto Soetarjo sebagai dukun. Yang ke-9 ada Richard Oh sebagai pendeta Tao. Yang ke-10 ada Joko Anwar sebagai manajer tinju. Sekian penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Nusyayani dengan nomor MPM 2022 Di sini saya akan menjelaskan tentang konflik yang reliable dengan kesehatan mental pada film 27 Shades of My. Pada film ini terdapat gangguan kesehatan mental, yaitu gangguan stres pasca trauma atau post trauma disorder, yaitu gangguan kesehatan mental yang terjadi setelah seorang mengalami kejadian traumatis. Nah, kejadian tersebut biasanya mengancam jiwa dan fisik yang dapat membuat korban dari kejadian traumatis ini mengalami gangguan secara psikis sehingga tidak bisa berbuat apa-apa. Pada film ini menceritakan tentang gangguan stres pasca trauma yang diperankan oleh aktor utama, merupakan dampak dari kasus pelecehan seksual yang dialami semasa remaja. Di sini penulis film Step of My ini memfokuskan pada gambaran coping stress yang diperankan oleh aktor utama. Coping stress ini merupakan kondisi psikologis yang dimana seseorang berusaha menghadapi situasi stressful yang dialami. Pada film Step of My ini menggambarkan aktor utama Mei, siswi sekolah menengah pertama, yaitu remaja awal, yang dimana pada fase ini seorang anak mengalami perubahan fisik dan psikisnya. Ketidakseimbangan emosional sering terjadi pada masa ini. Nah, masa ini disebut dengan masa pencarian identitas diri dan pola-pola hubungan. Kekerasan seksual pada masa anak-anak berhubungan dengan stres emosional pada masa remaja dan kesulitan untuk menjalani hubungan intim pada orang dewasa, sehingga seorang bisa dinyatakan sebagai korban kekerasan apabila seseorang tersebut mengalami luka atau kekerasan psikologis. Dampak dari kekerasan seksual ini kemungkinan adalah depresi. Kekerasan seksual dampak lainnya adalah ketidakmampuan berkomunikasi dan berhubungan baik dengan orang lain. Kemungkinan terburuk bagi korban kekerasan seksual ini adalah dorongan kuat untuk bunuh diri. Film 27 Steps of My ini sangat menarik untuk diteliti karena penulis skenario, yaitu Raya, menyatakan butuh waktu 5 tahun untuk membuat naskah dan proses syuting pada film 27 Shades of My. Ray ini mengatakan bahwa sosok utama pemeran Mei yang diperankan oleh Ray Hanum sangat minim dialog. Karena itu pesan disampaikan secara visual sehingga dapat tersampaikan kepada penonton. Terus pengemasan film ini dibuat secara detail agar menyampaikan makna pesan secara visual tersampaikan kepada para penonton. Alasan kedua, film ini menceritakan mengenai kepribadian seorang remaja yang terganggu karena traumatis yang dialami, yang dimana traumatis ini mengakibatkan pada kehidupannya di masa yang akan mendatang. Dengan adanya penelitian mengenai gangguan stres pasca trauma ini, diharapkan bisa menambah awareness akan dampak kesehatan mental yang terganggu. Penggambaran gangguan stres pasca trauma dengan metode coping stress pada film ini telah dijelaskan oleh Desi Christian Sera, PSI, MSI. Nah, ciri-ciri penderita post-trauma stress disorder ini adalah ketakutan yang berlebihan, menyalahkan diri sendiri, kecemasan yang berlebih, menarik diri dari dunia atau lingkungan sekitarnya, menganggap dirinya orang yang tidak berdaya, emosional yang tidak stabil, dan lain-lain.
Ketika seseorang mengalami pelecehan seksual secara fisik atau psikologis, hal ini dapat menjadi suatu trauma yang sangat mendalam, terlebih pada anak usia di bawah umur. Gangguan trauma ini sendiri memiliki ciri, dampak, dan tingkat yang berbeda-beda tergantung dengan kondisi psikologis pada korban itu sendiri. Coping stress ini atau usaha untuk bangkit dari gangguan stres pasca trauma pada film 27 Steps of My yang digambarkan dengan tindakan yang dilakukan tokoh utama Mai yang berusaha untuk menumbuhkan rasa ketertarikan pada hal yang baru, menumbuhkan rasa kepedulian, kemauan korban untuk melawan ketakutan. Mereka adegankan kegiatan traumanya, dengan kata lain melawan ketakutan dengan mengingat dan menghadapi hal tersebut. Punya korban mengendalikan emosi secara emosional dan dapat menumbuhkan pemikiran positif. Nama ini digambarkan berhasil melawan ketidakdayaan dan menerima keadaan untuk melanjutkan kehidupan dengan metode coping stress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Febriani dari MPM 2022-1500-178 kelas R4P. Di sini saya ingin menjelaskan tentang kesimpulan mengenai film 27 Steps of My. Awal dari kisah yang bernama My pernah menjadi korban pelecehan seksual dan pemerkosaan pada saat berada di sebuah gang sempit dan gelap. Setelah kejadian itu, Mai pulang dalam keadaan berantakan dan pandangan yang kosong. Ayahnya Mei sedang menata kebun kesayangannya. Ia pun terkejut saat melihat anaknya pulang dengan penampilan seragam yang berantakan, kotor, dan robek. Dengan mata yang kosong, dan ayahnya pun bertanda tanya pada anak semata wayangnya. Tahun pun memasuki ke 8 tahun. Mai pun masih menutupi diri di rumah dan untuk pergi saja pun dia tidak mampu. Hidupnya hanya sebatas ruang kamar yang berwarna putih dan diseluruhi boneka-boneka yang ada dirajut di kamarnya Mai yang dibuat Mai dan ayahnya. Berganti hari yang dilalui oleh Mai, dia menemukan sebuah lubang kecil di sebuah kamarnya dengan pantulan cahaya persis dinding kamar Mai. Didekatilah lubang kecil sehingga ada rasa penasaran yang dirasakan oleh Mai. Suatu ketika lubang itu menjadi besar dan terdapat pensulap yang tinggal di sebuah rumah dengan sebelahan. Pensulap inilah yang menjadi obat serta pintu keluar untuk Mai, dan interaksi-interaksi yang dilakukan oleh pensulap ini membuat Mai memiliki rasa keberanian untuk membuka diri dan mencoba hal yang baru yang dapat dilakukan oleh pensulap tersebut. Solusi cara mengobati Mai yaitu menghilangkan trauma yang dialami Mai, melakukan terapi dini di psikiater terdekat rumahnya maupun daerah yang Mai tinggal.
dan menghiburkan diri ke tempat yang membuat dia nyaman dan baik, damai, serta membuat bahagia dan membuka hal yang baru yang untuk masa depannya Mei tersebut.